Setuju nggak nih kalian? Sampai saat ini tuh HP mid-range terbaik masih jatuh kepada si Poco X6 Pro. Kalau menurut gue sih karena belum ada gitu yang bisa menyaingi spek terbaik dengan harga yang paling terjangkau di kelasnya. Sekarang coba gue mau ceritain lagi pengalaman gue sama Poco X6 Pro ini setelah kurang lebih mau 12 bulan si Poco X6 Pro ini ada sama gue. Update harga sekarang Poco X6 Pro setelah hampir 12 bulan dirilis itu udah di 4 jutaan kecil ya. Dan kenapa sampai saat ini masih gue bilang paling terbaik di kelasnya? Ya udah, yuk kita bahas. Pada saat gue unboxing dan lihat langsung HP-nya, first impression gue sih sama HP ini ya kalau dilihat dari desainnya ya biasa aja sih. Gue tahu emang nilai jual utama di HP ini bukan dari desainnya, tapi gue ngerasa desainnya ini cupu banget gitu. Apalagi pas gue lihat bumper kamera belakangnya, kayak nggak jelas gitu. Punya bentukan kamera yang tersusun 4 boba dan dimasukkan dalam bumper kamera yang lebar, terus ada emboss tulisan Poco. Nggak banget deh. Coba aja dibikin boba-bobaan minimal ala desain Poco F5 gitu, mendingan lah. Terus masuk ke bagian layar ini, menurut gua ya selayak ke layar AMOLED harga HP 3-4 jutaan. Dari warnanya emang udah cukup, tapi menurut gua cenderung agak sedikit redup kalau gua bandingin sama HP sekelasnya di harga yang sama, kayak Vivo V29 ini. Di atas kertas sih layarnya punya resolusi 1,5K ya, tapi menurut gua ya nggak terlalu berasa gitu 1,5K-nya. Malah sama aja kayak layar yang berresolusi Full HD Plus biasa. Tapi kalau refresh rate-nya ini udah mantep sih di 120 Hz. Pengoperasian HP ini ya satset. Karena nilai jual utamanya bukan di desainnya, jadi menurut gua ya yang penting desainnya berkarakter dan punya bezel yang tipis kayak gini tuh udah mantep banget ini. Terus masuk ke bagian performanya nih. Dimana bagian ini yang jadi nilai jual utama di HP ini ya. Chipset yang dipakai itu dari Dimensity 8300 Ultra, yang dimana skor Antutu benchmarknya ada di angka sejutaan lebih loh. Ini sih keren. HP 5 juta gini bisa menghasilkan skor Antutu benchmark tembus sejutaan lebih. Tapi perlu diingat ya, HP ini menurut gua ya terlalu over temperatur. Alhasil panasnya lumayan berasa di HP ini. Menurut gua sih hal wajar sih. Namanya speed yang udah terlanjur ngebut, panas yang dihasilkan pun otomatis berlebihan. Di sini gue tes main Call of Duty Mobile nih, settingan grafik rata kanan deh pokoknya. HP ini sangat mampu banget melibas game ini. Cuma dengan catatan baru main kurang lebih 5 menitan, panas di HP ini langsung membara alias panas. Tapi gamenya sih masih anteng aja dan nyaman aja dimainkan. Gue saranin sih kalau kalian mau pakai main game yang lama, wajib tuh mesti pakein fan cooler biar mendingan tuh panasnya terobati. Terus main Mobile Legends rata kanan juga udah manteng aja tuh di 90 fps. Tapi ya itu, lagi-lagi HP ini buat panasnya itu membara. Tapi gamenya pastinya masih nyaman dimainkan. Terus terakhir main PUBG Mobile, settingan yang gue pakai di smooth di 90 fps ya. Dan alhasil lagi-lagi case-nya sama kayak 2 game sebelumnya. HP-nya itu tetap cepat panas, ya walaupun gamenya juga tetap berjalan dengan normal, nggak ada nge-lag sedikit pun. Gue sangat menyarankan lagi-lagi fan cooler jadi hal wajib buat kalian yang mau main game lama. Mungkin Poco X6 Pro ini penghantar panasnya masih kurang stabil ya. Gue sih takut aja kejadian kayak zamannya Poco X6 Pro yang mati total berjamaah. Mungkin nanti ada update software yang ngurusin panasnya di HP ini sih, mungkin ya. Terus ke bagian kameranya nih, menurut gue masih tipikal Poco banget sih. Emang hasilnya agak sedikit warm. Resolusi kamera utamanya di 64 megapiksel, udah dilengkapi dengan OIS dan sensor yang dipakai dari OmniVision. Jadi untuk foto pertama di Poco X6 Pro ini menurut gua pemandangan kayak gini hasilnya ya bagus-bagus aja sih. Hasilnya cenderung ke arah natural, tapi agak sedikit saturasi dan langitnya juga kelihatan pas. Sesuai lah sama keadaan aslinya. SDR-nya juga mantep sih ini. Terus foto kedua, foto daun-daun kayak gini lagi-lagi foto yang ditangkap itu saturasinya agak sedikit keluar ya, dan detailnya juga masih dapat banget. Terus foto-foto objek kayak gini juga udah bagus, warnanya dapat, nggak pucat, dan lagi-lagi SDR-nya bekerja dengan baik. Terus untuk lensa ultrawide-nya juga hampir sama kayak kamera utamanya. Untuk detailnya udah mantap, warna langitnya kelihatan hidup, nggak pucat, dan SDR-nya emang cakep sih ini.
Terus untuk kamera depannya menurut gua hasilnya masih dalam batas aman sih. Detailnya juga udah lumayan, buat upload ke sosmed juga udah lumayan keren. Dan ini adalah untuk beberapa hasil foto lainnya di kamera Poco X6 Pro. Kesimpulannya sih menurut gua performa kamera di Poco X6 Pro ini masih sangat bisa diandelin sih. Intinya HP ini nggak cuma jual speed aja sih. Untuk urusan kameranya masih lumayan lah. Terus ke perekaman videonya ini yang menurut gua ya bisa dibilang gua puas sih. Karena kestabilannya itu juara dan hasil audio mic yang ditangkap itu juga mantap. OIS-nya berjalan dengan baik sini. Nah, kita lihat langit ya. Tuh, langitnya juga cakep. Kestabilannya sih gua acungin jempol sini. Jarang-jarang ada HP yang stabil parah begini. Kalau gue lihat langsung di HP-nya ya, tapi gue belum tahu post processingnya kayak gimana nih. Nah, kalian dengerin juga hasil audionya, mikrofonnya. Oke. Jadi ini 1080p di 30 fps. Dan ini perekaman video di 1080p 60 fps. Nah, kalau 60 fps kan biasanya lebih smooth nih dibanding 30 fps pergerakannya tuh. Nah, 1080p di 60 fps tapi stabil ya. Tuh. Mantap nih. Kestabilannya di HP Poco tuh menarik gitu. Kita lihat langitnya nih. Tuh. Ini langit dari sini. Kalian dengerin juga kualitas mikrofonnya. Oke, jadi lebih smooth aja sih kalau yang 60 fps begini. Mantap. Oke, jadi ini adalah perekaman Poco X6 Pro di 4K ya, di 30 fps. Nah, jadi kurang lebih begini hasilnya. Tuh, 4K 30 fps. Kalian lihat detailnya ya, sama mikrofonnya juga. Kalian dengerin nih, suaranya bagus nggak? Jadi mau naik ayunan. Tahu sebentar deh. Sama foto langit, dynamic range kayak gimana nih? Ini emang agak-agak mendung dikit sih di daerah sini. Nah, kurang lebih kayak begini untuk kualitasnya. Kestabilannya juga kayaknya sih stabil sih, gue lihat langsung dari HP-nya ini. Minim jitter gitu. Stabil sini. 4K 30 fps. Dan ini video kamera selfie 1080p 30 fps, mentoknya di sini aja. 1080p 30 fps dan kalian lihat kestabilannya nih. Hah, dynamic range-nya juga bagus kok. Ini masih kelihatan awannya nih di belakang gua. Tuh. Awannya masih kelihatan dan kestabilannya juga oke nih. 1080p 30 fps. Cakep kok nih. HP ini juga punya fitur-fitur yang kekinian nih, kayak sistem operasinya udah HyperOS terbaru, dual speaker stereo Dolby Atmos, NFC, fingerprint sensor yang tertanam di dalam layar, dan juga ngecasnya udah ngebut berdaya 67 watt. Jadi untuk kesimpulannya menurut gua HP ini keren sih kalau dilihat dari price to performanya. Harga yang menarik dan juga hardware yang dikasih juga udah lebih dari cukup. Tapi ya itu, performa saat main game nggak diimbangi dengan cooling system yang baik. Dan alhasil hampir di setiap game pasti HP ini berjalan panas. Belum lagi dari segi layarnya menurut gua agak kurang dibanding HP dengan harga yang sama. Terus kameranya, hal yang menurut gua harusnya nggak begitu kelihatan, malah jadi oke di HP ini. Selebihnya menurut gua Poco X6 Pro ini jadi salah satu HP terbaik di kelas mid-range sih sampai video ini dirilis ya. Kalau dari gua sih, Poco X6 Pro ini ya gas aja. Kalau kalian bener-bener pengen HP budget 4 jutaan kecil, tapi pengen main game yang rata kanan. Ya udah, seperti biasa. Terima kasih.